Management in Finance SBM ITB angkatan 2020 dan alhamdulillah baru saja menjadi alumni ya Teteh, alhamdulillah. Oke, nah, sharing alumni ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Kamil Kamil Pascasarjana yang rutin diadakan setiap periode, setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, jadi bagi teteh-teteh yang yang ingin mengikuti gitu ya, stay tune di IG Kamil atau di grup alumni Kamil, alumni Pascasarjana. Jadi kalau misalnya teteh-teteh ada yang belum bergabung di grup alumni, nanti mungkin teteh panitia yang ini ya menginformasikan bagaimana caranya untuk bergabung di grup ini. Oke, sebelum kita menginjak agenda utama, nih untuk pemanasan dulu, ada ice breaking dari teteh panitia. Mangga teh di share screen-nya. Apa ya kira-kira ice breaking-nya ya? Supaya lebih ini, lebih apa namanya? Lebih nanti fokus gitu ya mendengarkan materi. Oh, jangan dulu. Oke, ada jawabannya. Mudah-mudahan tidak ada yang lihat ya. Wah, tadi udah ada jawabannya gitu. Enggak, itu bukan jawaban. Oke. Itu kira-kira apa ya gitu ya. Jadi tadi mungkin udah ke-spill dikit gitu ya. Itu tuh kita nanti ada sedikit apa namanya? Ice breaking tentang tebak gambar. Kayaknya temen teteh-teteh udah nggak asing lagi ya dengan dengan permainan atau game semacam ini gitu. Nah, ini kayaknya yang bikin eee, dari kimia ya, soalnya ada tabel periodik ini. Saya terakhir mungkin belajar ini tuh sekitar, ya SMA ya, kelas 3 gitu. Oke, mungkin di sini ada yang nggak paham atau belum paham, insya Allah udah paham semuanya ya. Ini, misalnya ini tuh apa nih, terus nanti huruf U-nya diubah atau dihilangkan gitu, terus ini apa, terus nanti digabungkan. Oke, keren nih, siapa? Teh Ani Mariani. Oke, apakah jawabannya betul? Coba Teh, Teteh operator, mangga. Oke, ini jangan-jangan tadi, udah kelihatan nih. Oke, untuk mengetes lagi ya, coba kita pindah ke soal kedua. Mangga Teh langsung di-chat, diketik di kolom chat atau boleh langsung disebutkan aja, kira-kira ini apa nih gitu ya. Ini ada buku, Teh Aprilia Hamani, oke. Ada lagi yang mau jawab? Oke, lagi? Oke Teh, kita lihat, eee, catatan keuangan. Oke, ini dari catatan ya, terus ini beruang, bernya diganti dengan jadi catatan keuangan. Oke, next. Nih, pada pinter-pinter ya teteh-teteh ya, semuanya. Oke, ini ada tabel periodik lagi nih. Ini ada Merkuri, terus ini ada apa ya, simbol apa ya ini ya, gitu ya. Kayaknya, pengguna platform ini juga deh, teteh-teteh di sini. Belum ada yang jawab. Kayaknya lagi muter-muter mikir-mikir apa ya kira-kira. Oh, Teh Vivi Silvi, reksadana. Semuanya jawab reksadana. Wah, keren-keren ya. Atau ini coba kita klik, apa jawabannya? Ya, betul, reksadana. Oh, keren-keren ya semuanya ya. Oke, yang selanjutnya ini ada 3 gambar. Ini ada, sebuah tempat, terus ada makanan, terus ada alat ini ya, perkakas apa ya itu ya, rumah tangga, hutang piutang. Oke, keren nih Teh Ani nih, fokus ya. Oke, Teh Sherlina juga jawab dan jawabannya betul, hutang piutang dan kita ini kayaknya yang terakhir deh, boleh Teh oke, apa ini kira-kira ya? Ada satu motor, jenis apa, terus ada ini, ah, Teh Ani, oke, Teh Yasmin, Teh Sherlina, Teh Lina, kita buka aja jawabannya apa ya? Investasi saham. Wah, keren-keren nih. Wah, ini kayaknya udah siap banget ya,
udah nggak sabar nih untuk mendengarkan materi kita yang luar biasa pada hari ini. Oke, karena games juga sudah selesai, ice breaking-nya sudah selesai dan Tete-Tete juga sudah semangat untuk, udah siap untuk, mendapatkan materi, kita beralih ke agenda utama, agenda yang ditunggu-tunggu tentang kenapa sih kita tuh harus, bisa mengelola keuangan, sejak dini gitu. Kenapa sih, Kak? Apakah ini tuh skill wajib yang harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi kita gitu ya sebagai, apa, calon menteri keuangan dan manajer keuangan di rumah tangganya masing-masing nanti gitu ya, nanti kita akan bahas. Nah, kita, mungkin sapa dulu teteh pemateri kita hari ini, Teh Anissa Sekarsih. Assalamualaikum Teh, tadi udah disapa ya sedikit. Waalaikumsalam Teh Eka. Iya, oke. Di Bogor ya, Teh, ya? Gimana Teh Bogor hari ini Iya, ini lagi di cuacanya? Bojonggede. Cuacanya hari ini sedang cerah, tapi biasanya sore hujannya. Oke, sama sih di Bandung juga kayak gitu. Kebetulan saya di Bandung dan hari ini sedang cerah tapi nggak panas. Jadi ya enakeun lah gitu ya, enakeun bukan keluar sebenarnya. Oke. Alhamdulillah ya. Ya, nah sebelum kita mengenal tentang apa, terus, tadi kita juga sudah menyapa Teh Anissa, kita mungkin, untuk lebih mengenal lagi Teh Anissa ini siapa, maka saya mau membacakan CV Teh Anissa, Teteh operator dibantu, ya. Nah, beliau ini bernama lengkap Teh Anissa Sekar Kasih. Dipanggilnya apa nih Teh? Teh Anissa, Teh Sekar, atau Teh Kasih? Dipanggilnya Sekar. Oke, Teh Boleh Sekar panggil ya? Kasih. Aku dari dulu suka kalau ada yang memanggil aku Kasih. Oh gitu. Oke, nah karena kita nih di Bandung, jadi kayaknya semua itu dipanggil Teteh ya. Jadi izinkan kami memanggil Teteh ya, Teh Iya, Asih. silakan Teh Eka. Iya, Kadang kadang Mbak, kadang Teh, iya, kadang Kak kalau gitu ya. kalau di Bogor mungkin Bogor, Jakarta gitu, Depok ya, Mbak ya. Tapi Iya, biasanya pemateri-pemateri yang datang ke Kamil ini semuanya dipukul rata Teteh semua. mendadak jadi Teteh ya. Iya, jadi tapi Kurang untuk Bandung. lebih iya, untuk lebih menambah keakraban juga nggak apa-apa lah ya, Teh, ya. Iya. Oke. Nah, Teh Sekar ini, memiliki pengalaman sebagai bisnis analis di beberapa perusahaan ya, kemudian menjadi financial trainer gitu ya, kemudian, training facilitator juga. Nah, kalau misalnya kita, secara lengkap nih, apa namanya, CV-nya, beliau ini sangat aktif mengisi, training ya, Teh, ya. Baik itu di komunitas, di perusahaan, dan bahkan di, IG pribadinya. Jadi mungkin teteh-teteh yang, mau tahu belajar gimana sih tentang mengelola keuangan, atau pengen tahu lebih jauh lagi tentang, finansial gitu ya, boleh mungkin di-reach IG-nya Teh Anissa Sekarkasih ya. Mungkin nanti Teteh, boleh, oh ini nih udah ada nih IG-nya @sekarkasih, oke. Nah Ya, beliau juga silakan iya, teman-teman. heeh, beliau juga baru saja mendapatkan Certified Islamic Money Manager pada tahun 2022. Wow, ini saya tertarik sih Teh, karena saya juga, tertarik dalam, keuangan, khususnya keuangan Islam ya. Nanti mungkin di belakang saya mau konsultasi. Iya, Oke. silakan, silakan Teh Eka. Nah, kemudian di sini juga ada publikasi pada tahun 2021, dengan judul The Impact of US Monetary Policy and Macroeconomic Asia Managing Islamic Stock Market During COVID-19. Wow, ini tentang COVID dan disambungkan dengan Islamic, stock market ya. Kayaknya menarik ya. Oke. Nah, Iya, itu eee tesis awal itu. kayaknya lebih menarik lagi kalau misalnya, kita buka ya dengan, sebuah pantun. Oke, nanti teteh-teteh boleh ramaikan ya di kolom chat atau, dengan apa, open mic juga boleh. Gimana jawabnya? Cakep gitu ya. Oke, siap. Beli anting di toko Setiabudi. Cakep. Sebelumnya beli sayur dulu di pasar.
Seberapa penting sih mengelola keuangan pribadi? Yuk, mari kita simak pemaparan dari Teh Sekar. Mangga, Teh. Cakep, keren Teh Eka. Oke, apa namanya, intermezzo dikit, kalau berpantun gitu saya tuh jadi inget dulu, pas masih S1 ya di Brawijaya dulu, pas lagi masa kampanye apa, calon DPM gitu, Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu saya kalau pembukaan kampanye gitu, pembukaan ini selalu pakai pantun gitu, dan itu jadi ciri khas saya waktu itu. Satu dari berapa calon ya waktu itu ya? Satu dari 22 calon kalau nggak salah, 20-an calon. Mungkin yang alumni UB ada yang inget kali ya yang pernah bareng gitu, pernah sama-sama di Brawijaya dulu S1-nya. Ya, jadi inget sekilas gitu ya, masa muda. Ya Allah, masa muda. Baru 8 tahun yang lalu mungkin ya, 2013 akhir itu. Oke, ini langsung ini ya, langsung dimulai ya, THK ya. Oke, sebentar. Mm, mm, mm. Mana nih? Kamil, ntar materinya mana tadi? Oke, saya share screen dulu sebentar. Nyoba pakai ini ya, advance. Coba. Hmm, Bentar, mana? Oke, ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Teh. Kelihatan aman ya? Aman-aman. Ini aku coba taruh atas deh akunya. Geser dulu. Udah kelihatan ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama makasih banyak buat teman-teman alumni Kamil Muslimah, alumni Kamil Pasca Sarjana ITB gitu ya yang sudah mengundang gitu, memberi kesempatan untuk sharing. Saya jadi ingat dulu tuh pernah juga pengen kuliah di ITB gitu ya, waktu masih SMK gitu, pengen lanjut ke ITB, ternyata rezekinya di Brawijaya, sekarang rezeki nih ketemu sama teman-teman ITB gitu. Ibaratnya kayak ketemu mantan calon teman gitu ya, mantan calon teman sekampus gitu, mantan calon teman. Sekarang kita jadi teman lah ya intinya ya. Di sini kemarin tuh diamanahin sama salah satu panitia gitu buat sharing tentang muslimah cerdas finansial. Oke, di sini kalau ngelihat tadi dari ice breaking, kayaknya sih saya paham teman-teman tuh udah banyak yang paham gitu ya, insya Allah gitu tentang keuangan. Tinggal mungkin eh, kalau suatu materi itu kan kadang kita dapat di waktu berbeda itu ada insight lain yang bisa kita dapat gitu. Dan semoga di sharing kali ini ada manfaatnya juga buat teman-teman gitu. Ini sedikit tentang saya, biasa dipanggil Sekar, kelahiran 93, masih muda lah. Dulu S1 di Statistika Brawijaya, S2 di FEB UI, dan terakhir ini sih baru sertifikasi gitu ya. Oke, kita langsung aja. Ini waktunya sampai berapa? Jam berapa Teh Eka? Jam 2 ya? Sampai jam Jam 2.15 ya? iya, Oke. nanti Oke, ini diingatkan. kita, ya, ini nggak, insya Allah sih nggak terlalu banyak ya materinya, lebih lebih enak. Sebetulnya materi kayak gini diskusi gitu ya modelnya ya nanti ya. Maksudnya nggak terlalu banyak satu arah gitu. Oke, di sini saya mau tanya dulu, kenapa harus cerdas finansial gitu. Teman-teman di sini juga kayak tadi sih udah paham ya gitu kalau dari ini dari apa namanya dari ice breaking gitu. Coba ada yang mau jawab di komen nggak ya? Sekalian absen dulu nih, absen semangat gitu ya. Kenapa sih kita sebagai muslimah nih harus cerdas finansial? Coba kenapa ya? Ada yang mau jawab di komen? Ada hadiah nggak nih panitia kalau ada yang jawab gitu atau mungkin peserta teraktif atau apa gitu? Oke, eh, pertama kita harus ini dulu ya jawab dulu gitu. Emang kita kenapa sih gitu harus cerdas finansial gitu ya? Oke, ada yang jawab nih Afifah biar nggak keteteran. Oke, jawaban pertama nggak keteteran berarti dalam hal finansialnya ya. Terus kira-kira kenapa lagi ya kita harus cerdas finansial gitu? Kalau ini dulu tuh pernah
beberapa kali gitu ikut materi terus pernah disampaikan gitu bahwa kita nih kadang sebagai muslim nih suka lupa gitu bahwa kita tuh sebagai muslim aja tuh udah punya aturan hidup gitu ya, sudah punya tuntunan hidup gitu. Dan kadang tuh alasan atas apapun gitu ketika kita ditanya kenapa begini, kenapa begitu, gitu. Itu coba kita lihat dulu ke aturan agama kita itu pertama. Oke, ini banyak nih jawabannya nih supaya lebih tertata dan terencana. Oke. Memenuhi berbagai kebutuhan hidup primer, sekunder, dan tersier, plus zakat dan sedekah. Oke. Harta harus dipertanggungjawabkan, betul, agar bisa mewujudkan impian-impian. Sebagai bentuk syukur, nah, nih, supaya bisa umroh, ya amin ya Allah. Sama ya, pengen pengen ini juga ya, pengen umroh, pengen haji, pengen lain-lain gitu. Oke, intinya ini udah ada benang merahnya ya jawabannya ya, supaya supaya lebih tertata, supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Oke, di sini pertama kita coba lihat dulu ya dasar agamanya ya. Di ajaran kita kan udah ada gitu sumber sumber yang bisa kita jadikan pijakan gitu ya. Ada Al-Quran dan hadis. Oke, ini kita pertama ngambil dulu dari hadis yang ini gitu. Hadis yang paling sering disampaikan sama financial planner yang fokusnya di keuangan syariah gitu ya. Dan Ustadz juga biasanya kalau ngisi tentang ekonomi gitu, tentang muamalah, biasanya menyebutkan hadis ini juga. Gitu. Karena di sini nanti kita akan ditanya gitu ya pada hari kiamat gitu. Umur kita dihabiskan untuk apa, ilmu kita diamalkan atau tidak. Nah, terus ada poin ini nih, hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa kita belanjakan gitu. Serta tubuh kita digunakan untuk apa. Nah, dari poin yang ditanya itu tadi aja, kita seharusnya udah langsung, wah, ini nih berarti gue harus mengelola harta nih dengan baik gitu. Dari situ kan udah bisa ini ya, berarti harta tuh termasuk hal yang dihisap gitu ketika nanti di akhirat. Oke, nah terus biasanya ya, ini juga tadi udah dibacain nih saat ini ya, pembukaan itu ya, sama yang tilawah tadi. Al-Isra 26-27 gitu. Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. Jadi sebetulnya kita tuh bisa melihat sifat atau karakter orang ya dari cara dia juga mengelola hartanya gitu. Apakah kalau dia nih boros orangnya, oh berarti kayaknya ini teman-temannya setan nih. Tapi nggak gitu juga ya. Maksudnya kita nggak yang mengatakan itu secara terang-terangan gitu. Maksudnya dari situ bisa kelihatan sekilas gitu ya bahwa oh mungkin ada ilmu agama yang belum sampai ke orang tersebut gitu. Ketika seseorang nih masih hidupnya tuh secara boros, suka menghambur-hamburkan harta, berarti mungkin ada dakwah yang belum sampai ke dia gitu ya. Oke, nah terus nih biasanya kan kalau orang-orang yang kritis nih, mana dasar ilmiahnya gitu, mana literaturnya coba referensinya mana gitu. Nah, perihal pengelolaan keuangan itu juga banyak dibahas gitu di penelitian. Banyak tuh penelitian terkait dampak finansial literasi atau dampak literasi keuangan terhadap apa, misalnya terhadap kekayaan, terus apalagi terhadap kepribadian, keputusan seperti itu. Nah ini saya tadi iseng gitu kan, iseng iseng nyari referensi terbaru gitu ini. Ini dari jurnal Q1 gitu ya, saya ambilnya. Ini penelitiannya dari Sekita et al. Di Jepang gitu. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, gitu, literasi keuangan tuh punya pengaruh positif gitu. Dan secara ekonomi itu tuh besar gitu dampaknya terhadap akumulasi kekayaan. Jadi semakin baik orang tuh punya literasi keuangan gitu, semakin punya literasi keuangan yang baik, ya berarti semakin bisa juga dia mengakumulasi kekayaan yang lebih besar. Terus ini sekilas tentang isinya gitu ya. Jadi financial literacy itu relate-nya tuh sama gitu. Ada orang yang ketika punya literasi finansial yang baik gitu, dia akan punya kecenderungan buat merencanakan masa pensiunnya. Jadi dia sudah berpikir jauh gitu, meskipun misal sekarang masih kayak seusia kita yang masih 20, masih 30, tapi sudah berpikir jauh ke depan. Karena dia sudah paham gitu pentingnya pengelolaan keuangan. Dia sudah punya perencanaan pensiun. Terus yang kedua, ini dia punya less anxiety, jadi punya kekhawatiran yang lebih sedikit gitu ya, terkait gimana nanti kehidupan dia saat masa pensiun. Nah, terus juga dia tuh orang-orang yang punya financial literasi yang baik itu sudah menyiapkan tabungan untuk
kondisi darurat gitu ya, atau istilah kerennya dana darurat. Ini teman-teman juga mungkin udah pada tahu ya istilah dana darurat gitu ya. Terus nah di sini banyak lagi disebutkan gitu. Ada saya tertarik yang poin terakhir justru ya, lower tendency to smoke gitu. Jadi bagaimana ketika seorang itu kalau dia tuh paham literasi keuangan gitu, ternyata dapat mengerem keinginan gitu, keinginan dia untuk merokok seperti itu. Kan ini juga banyak dibahas ya kalau masalah merokok itu ya, dari segi maksudnya hukumnya, terus dari segi pengaruh ke kesehatan keluarga gitu. Itu banyak banget yang bahas. Oke, nah terus kita coba lihat pelajaran zaman SD gitu. Ada yang masih ingat nggak ya pelajaran ini? Saya tuh ingat banget zaman SD, ini tuh disampaikan berkali-kali gitu, SD, SMP gitu, pelajaran IPS tentang ini ya. Tapi dulu kayaknya tuh dijelasin cuma lewat gitu aja gitu ya, belum paham secara apa, belum memahami dengan hati dan pikiran gitu. Kalau guru tuh nyampein, oh sumber daya terbatas, keinginan manusia tidak terbatas, itu maksudnya kayak gini gitu loh, in the real life gitu, bahwa oh iya ya uang kita nih terbatas gitu, tapi keinginan kita ada banyak banget kan, keinginan kita aja bisa berubah setiap hari gitu ya. Tadinya belum pengen mobil gitu, begitu melihat tetangga atau mungkin ya menyadari kebutuhan, oh ternyata sudah butuh mobil gitu. Terus besok-besoknya lagi belum dapat hidayah buat berhaji, buat umroh. Terus alhamdulillah udah mulai kepikiran buat haji dan umroh kayak gitu. Jadi keinginan manusia tuh bisa sangat banyak gitu dan tidak terbatas, tapi kan kembali lagi ke sumber daya yang kita miliki gitu atau kondisi finansial kita. Jadi karena keinginan kita terbatas, makanya uang kita nih harus dikelola supaya bisa memenuhi yang jadi prioritas. Terus oke, ini saya langsung masuk ke ini aja inti inti yang banyak dibahas juga ya sama financial planner ya kalau kalau lagi sesi materi. Jadi sebetulnya kunci financial planning itu ada di pemahaman piramida ini nih. Piramida ini. Nah, kalau banyak orang yang nanya financial planning itu gimana sih, dimulai dari mana sih gitu. Kalau mau ngebenahin keuangan harus mulainya gimana sih gitu. Nah, kalau teorinya nih dari sini nih dari piramida ini. Ini gambarnya banyak juga di internet gitu ya, teman-teman bisa cari sendiri. Jadi prioritas pertama gitu ya dalam pengelolaan keuangan itu di piramida paling bawah nih yang warna merah. Nah, ketika seseorang tuh misal baru baru punya uang nih, misal fresh graduate, baru punya penghasilan gitu. Nah, itu prioritasnya gimana sih gitu. Nah, kalau di teori ini dijelasin prioritas pertama kita ada di level 1 nih. Kita harus punya yang namanya cash flow, maksudnya pemasukan ya. Cash flow itu adanya pemasukan gitu. Terus ada utang sama dana darurat. Nah, cash flow ini maksudnya kita punya penghasilan. Terus utang ini maksudnya kita melunasi utang gitu. Jadi selama masih ada utang, sebetulnya utang itu harus kita prioritaskan gitu, harus kita tutup. Apalagi kalau utangnya riba gitu ya. Bagi muslim kan ya riba tuh sama aja memerangi Allah kan gitu. Masa kita mau berlama-lama sih gitu bertahan di utang riba gitu. Kita masa masa sih mau berlama-lama memerangi Allah gitu. Jadi kalau utang riba itu prioritas banget dilunasi gitu. Tapi kalau utang produktif biasa, misal utang dulu biaya kuliah gitu ke orang tua, itu mungkin bisa dicicil. Maksudnya itu kan soft loan sifatnya ya, nggak riba gitu. Terus ada yang namanya dana darurat. Nah, dana darurat ini penggunaannya buat kondisi darurat, buat kondisi yang nggak terduga, kayak misal tiba-tiba kecelakaan, terus laptop rusak atau hilang, terus genteng rumah bocor, gitu. Itu kan sesuatu yang darurat ya. Atau sesimpel ketinggalan kereta atau pesawat gitu dari jadwal keberangkatan awal gitu. Itu kan mau nggak mau kita harus beli tiket lagi ya. Kalau apalagi kalau misal acaranya penting itu, misal ya pulang kampung atau yang ya ada acara yang nggak bisa diundur itu kita harus beli tiket langsung gitu ya. Dan itu posnya dari mana? Dari dana darurat. Gitu. Kalau kita nggak punya dana darurat, ya kita mungkin akan kesusahan gitu buat mengantisipasi, buat menghadapi berbagai hal di hidup kita. Nah, terus kalau level pertama udah aman nih, baru kita naik ke level 2, proteksi. Nah, proteksi ini ada apa aja sih? Ada proteksi buat kesehatan, asuransi kesehatan, ada juga untuk
asuransi jiwa. Biasanya umumnya sih 2 itu ya yang paling minimal gitu, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Asuransi kesehatan buat apa gitu? Ya buat meng-cover biaya pengobatan kita. Karena memang ya kita pasti pengennya sehat gitu ya, tapi namanya takdir gitu, kita nggak pernah tahu bagaimana ke depan itu. Dan kalau kita realistis dengan kondisi sekarang gitu, biaya berobat itu ya tidak murah gitu. Apa kita bisa selalu menyiapkan dana sebesar itu gitu untuk berobat, untuk rawat inap. Terus juga kalau untuk asuransi jiwa itu ya, asuransi jiwa itu penting buat orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Misal nih kepala keluarga itu harus banget punya asuransi jiwa gitu. Karena ketika dia berpulang gitu ya, itu mungkin keluarga akan sangat teteran gitu, akan sangat kerepotan untuk menjalani kehidupan tanpa ada penghasilan dari kepala keluarga gitu. Nah, sedangkan kalau kita punya asuransi jiwa, itu ada yang namanya uang santunan gitu atau uang pertanggungan dan itu memang baru bisa cair ketika pemilik polis meninggal gitu. Jadi memang tujuannya buat itu, buat menjaga kelangsungan hidup orang-orang yang kita tinggalkan gitu. Minimal sih untuk 1 tahun ke depan ya, minimal banget gitu. Tapi banyak yang menyarankan eh, setidaknya itu sampai 10 tahun ke depan. Nah, terus oh tadi dana darurat. Jadi kalau dana darurat buat single, sini banyak juga yang masih single ya mungkin ya. Yang single itu minimal tiga kali pengeluaran bulanan gitu. Misal sebulan pengeluaran 5 juta, 6 juta. Oh iya, sebulan pengeluaran 5 juta, berarti setidaknya punya dana darurat tuh 15 juta. Tahu kalau udah berkeluarga itu minimal 6 kali pengeluaran bulanan, karena kan ada pasangan dan ada anak, ya. Jadi perhitungannya beda. Untuk keluarga tuh minimal 6 bulan gitu, punya dana darurat. Kalau biasa misal pengeluaran rumah tangga 10 juta gitu ya, berarti punya dana darurat minimal ya 60 juta lah gitu. Oke, terus nah di level 1 2 ini tuh termasuk yang tingkatnya tuh dia berupa keamanan gitu. Jadi kalau kita nggak punya level 1 dan 2 ini, ya kita tuh sebetulnya kayak nggak aman gitu, terlalu beresiko dalam hal finansial gitu. Bayangin kalau kita nggak punya proteksi gitu, nggak punya asuransi kesehatan, sesimpel BPJS kesehatan aja. Kalau kita tiba-tiba harus rawat inap, berarti kita harus menguras tabungan yang ada di level 1 itu tadi itu dana darurat gitu ya. Nah, terus gimana kita mau naik level gitu kalau level 1 aja kita belum beres-beres. Oke, ini jadi kita juga nggak bisa langsung punya penghasilan terus langsung mikir, wah investasi ini nih yang lagi hype nih, kripto, NFT segala macam gitu. Jadi dari level 1 mau langsung lompat gitu ke level 3 gitu. Sedangkan level 2-nya diabaikan. Nah, itu jangan sampai juga seperti itu. Oke, ini singkatnya tentang financial planning ya. Ini teman-teman bisa insya Allah bisa pahami sendiri maksudnya ya. Kita mulai memperbaiki dari level 1 dulu, kemudian bertahap level 2, level 3 dan seterusnya. Oke, terus selanjutnya, nah ini karena acaranya khusus muslimah ya, jadi memang ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat muslimah. Kenapa muslimah tuh perlu cerdas finansial gitu. Nah, yang pertama, sebetulnya itu amanah dari Allah gitu ya. Karena di sini ada hadis riwayat Ahmad dan Nasai, sebaik-baik wanita ialah jika kau pandang, ia menyenangkan, jika diperintah ia mentaati, dan jika ditinggalkan ia menjaga harta suaminya gitu ya. Nah, terus bayangin kalau seorang muslimah nih nggak ngerti pengelolaan keuangan gitu ya, dikasih uang sekian tuh habis-habis aja gitu, habisnya nggak berbekas, nggak jelas buat apa gitu. Masih mending kalau misal habis tapi buat kebutuhan gitu ya, tapi ini habisnya nih malah buat udah habis, udah gitu masih ada utang lagi ternyata. Jadi udah nggak bisa ngelola, udah gitu nggak bisa nggak bisa memenuhi kebutuhan juga gitu. Nah terus sebagai bentuk tanggung jawab kepada suami dan Allah. Nah terus yang ketiga nih, yang ternyata mengelola keuangan itu bisa jadi jalan ke surga atau neraka. Nah di sini ya diperlihatkan kepadaku dan di neraka itu kebanyakan penduduknya adalah wanita. Kenapa kok banyak wanita? Apa karena mereka kufur kepada Allah gitu? Tapi kata Nabi, karena mereka kufur kepada suami mereka dan kufur kepada kebaikan suami mereka. Jadi ini hati-hati juga gitu ya buat
kita semua gitu ya, saling ini sih, maksudnya saling mengingatkan gitu, dan ini juga pengingat buat diri saya sendiri gitu, supaya jangan sampai kufur. Oke, terus, nah ini biasanya ya habit atau kebiasaan pengelolaan keuangan wanita itu akan jadi kebiasaan finansial di keluarga gitu. Karena biasanya yang banyak ambil keputusan itu yang ngasih masukan buat keputusan itu perempuan. Dan biasanya anak tuh melihat juga gitu bagaimana teladan dari ibunya terkait pengelolaan keuangan gitu. Ada yang mungkin dari dulu ibunya nih bermudah-mudahan untuk mencicil panci, mencicil barang-barang gitu, apa-apa cicil gitu, mau beli kulkas nyicil, beli TV nyicil, beli motor nyicil. Jadi anak tuh mindsetnya, oh ternyata untuk dapetin sesuatu nyicil aja gitu ya, nggak berpikir bahwa ada alternatif lain, misal harus bersabar dengan menabung dulu gitu. Nah, itu akan jadi apa ya, akan jadi habit keluarga gitu, mungkin tanpa banyak disadari ya. Bagaimana besarnya gitu peran wanita dalam memberi teladan yang baik di pengelolaan keuangan. Terus juga mungkin ada yang dari dulu sudah belajar menabung gitu ya, belajar dari orang tuanya gitu, dari ibunya dibiasain gitu, dibelikan celengan kecil gitu. Nah, itu kan meskipun kebiasaan yang kecil tapi ternyata dampaknya besar gitu ya. Itu membangun kebiasaan kita, membangun mindset kita juga bahwa ketika kita menginginkan sesuatu itu harus bersabar dulu, menabung dulu seperti itu. Simple but matters ya. Oke, nah terus ini beberapa hal yang harus diketahui gitu ya bagi kita muslimah gitu. Nah, yang pertama ini kaidah halal dan haram. Kalau yang pertama ini pelajarannya memang banyak gitu ya, dan nggak cukup di satu kali webinar kayak gini. Memang kita tuh harus banyak ini sih, banyak belajar gitu. Teman-teman bisa mungkin nyusun kurikulum sendiri. Misal nih bulan September ini, saya mau belajar ini fokus misal menyelesaikan nih video video muamalah dari Ustadz siapa, misal dari Ustadz Oni yang dari MUI. Nah itu teman-teman belajar santai aja gitu, nargetin, misal seminggu 2 video gitu, buat belajar tentang muamalah. Jadi belajarnya sedikit-sedikit. Nah terus teman-teman bisa juga, paling enak sih memang kalau punya Ustadz pribadi gitu ya, Ustadz yang suka diundang di pengajian keluarga gitu. Jadi enak gitu, bisa jadi penasehat juga gitu. Nah terus yang kedua nih aturan agama tentang harta. Jadi jangan sampai kayak kita tuh luput perihal zakat, terus perihal infak, sodako seperti itu. Jangan sampai kita tuh kayak hal-hal kayak gitu aja yang jadi dasar tuh kita nggak paham gitu, dasar agama. Nah terus posisi keuangan nih, nah ini lebih ke teknis sih ya, teknis duniawinya gitu, pengaturannya seperti apa. Kalau yang 1 dan 2 ini kan mindset, nah kalau yang ketiga ini kan 3, 4, 5, 6 ini kan teknisnya ya. Nah, kalau untuk posisi keuangan gitu, misal total aset kita, total aset keluarga, total utang keluarga, nah itu kan penting juga gitu kita tahu gitu. Jangan sampai kita nih nggak tahu gitu kondisi-kondisi seperti itu. Kayak kita nih cuek cuek banget gitu, terlalu mempercayakan pengelolaan keuangan ke pasangan atau ke mungkin yang masih belum menikah mungkin terlalu ya udahlah kondisi keluarga kayaknya masih aman-aman aja. Nah, ini beberapa yang perlu kita ketahui gitu. Yang keempat juga ini teman-teman saya yakin banyak belajar sih ya dari ini ya, dari apalagi di Instagram sekarang udah banyak banget akun edukasi. Saya tuh dulu mulai belajar tuh 2016 awal tentang ini kayak tabungan, ini investasi gitu. Itu dulu belum sebanyak sekarang yang namanya akun-akun edukasi gitu ya. Saya ingat banget kayak masih sepi gitu. Teman saya aja saya tanya reksadana saham aja tuh nggak tahu gitu. Beda banget sama sekarang yang apa-apa, lu gimana kripto lu, gimana portofolio lu. Jadi kayak sekarang tuh obrolan tentang investasi itu kayak obrolan biasa aja gitu. Beda banget sama saya 6 tahun lalu. Saya inget banget gitu awal-awal memulai itu. Dan teman saya juga jadi banyak yang nanya reksadana tuh apa, saham nih gimana caranya. Itu karena belum banyak yang sharing tentang itu gitu. Terus lanjut, nah ini tadi kan kita harus tahu ya kondisi finansial kita gitu. Nah kalau di financial planning ini ada tools-nya gitu. Ini caranya namanya financial check up gitu. Sama kayak kesehatan gitu ya, ada medical check up. Nah kalau di keuangan itu ada juga yang namanya financial check up.
template-nya sih biasanya seperti ini ya. Ini ada yang namanya laporan cash flow gitu. Cash flow nih ya income dan outcome inflow dan outflow kita lah gitu. Penghasilan, pengeluaran gitu. Nah, dari sini bisa teman-teman isi. Ini biasanya sih butuh setahun setidaknya 1 kali ya. Tapi kalau bisa setahun 2 kali atau mungkin 3 kali atau mungkin kayak perusahaan gitu sistem kuartil ya. Kuartil 1 gimana financial check up di keluarga nih kondisinya gimana. Nah, itu akan lebih baik gitu. Tapi ya jangan tiap bulan juga gitu ya. Mungkin jadi pusing kalau tiap bulan gitu. Mungkin bisa diambil jalan tengahnya ya kayak tadi perusahaan gitu ya. Misal setahun 4 kali atau ya setahun 2 kali gitu. Atau ya setahun sekali juga masih oke kok kalau menurut saya. Saya pribadi juga biasanya setahun tuh sekali atau 2 kali aja. Nah, terus ini ada juga yang namanya neraca. Jadi teman-teman coba ngelis punya aset apa aja sih gitu. Punya tabungan di rekening mana, ini berapa jumlahnya. Terus punya deposito berapa jumlahnya. Nah, dari sini nanti teman-teman tuh bisa tahu posisi atau kondisi finansial teman-teman tuh ada di mana gitu, ada di level mana. Dan jadi tahu juga misal kalau sebelum nikah gitu ya, ada calon pasangan yang coba disuruh isi ini ketika ta'aruf gitu ya, misal suruh isi gitu. Terus itu jadi tahu gitu, kita bisa men-screening habit seseorang tuh gimana sih dalam finansial gitu melalui 2 lembar itu tadi gitu, neraca dan cash flow. Ya sama kayak kesehatan gitu ya, orang bisa tahu kita ini bisa tahu pola hidup seseorang kalau misal dia sering sakit gitu. Oh, kelihatan nih berarti mungkin pola makannya atau pola istirahatnya gitu. Ada yang harus diperbaiki. Sama kayak finansial juga perlu ada financial check up. Oke, nah ciri sehat finansial itu kayak gimana sih gitu. Kalau orang sehat kan ada ya tekanan darah ada di range berapa sampai berapa, terus berat badan sama tinggi badan tuh proporsional kayak gitu ya. Terus ada yang namanya apa? Body mass index gitu ya, indeks massa tubuh itu harus berapa. Nah, kalau di keuangan itu juga ada gitu ciri kita tuh sehat finansial. Yang pertama cash flow positif ya. Ini dasar banget gitu ya, cash flow positif gitu. Ketika kita nih mampu hidup di bawah pemasukan kita gitu ya. Misal kalau ngerasa pemasukan cuma 1 juta gitu, sedangkan sebetulnya kebutuhan lebih dari itu, ya berarti ya itu memang nggak sehat gitu. Tapi itu juga bukan serta-merta karena kesalahan kita. Karena memang kita realistis bahwa penghasilan 1 juta itu mungkin terlalu kecil gitu untuk kondisi sekarang. Apalagi buat yang sudah berkeluarga. Nggak mungkin juga bertahan dengan penghasilan segitu kan gitu. Diirit-irit sebagaimanapun juga tetap aja 1 juta tuh kurang gitu loh. Intinya harus berusaha biar cash flow nih positif dulu gitu. Misal kalau udah punya penghasilan 3 juta gitu, sedangkan bisa bertahan di kebutuhan hidup di angka 2 juta, nah berarti kan masih ada sisa ya 1 juta yang bisa kita tabung gitu, bisa kita kelola. Nah terus poin yang kedua, nih dana darurat minimal 3 kali penghasilan bulanan. Yang tadi disampaikan di awal ya gitu. Jadi baik single maupun berkeluarga itu perlu banget punya dana darurat. Itu minimal 3 kali penghasilan bulanan. Kalau yang masih single, tapi kalau yang berkeluarga ya minimal 6 kali lah. Gitu. Banyak yang nyaranin bahkan kemarin nih pas masa pandemi itu coba punya dana darurat tuh ada di angka 12 kali penghasilan bulanan gitu. Jadi kalaupun sewaktu-waktu mungkin ya kena PHK atau mungkin kepala keluarga berpulang karena pas kemarin kan banyak yang kena COVID tuh. Nah itu setidaknya keluarga masih dapat bertahan hidup sampai 1 tahun ke depan. Gitu. Untuk selanjutnya ya mungkin ya perlu berjuang lagi gitu ya buat bisa ada penghasilan keluarga gitu ya. Nah terus poin ketiga, jadi berapapun penghasilan kita itu minimal menabung tuh ya 10% lah gitu, lebih dari 10% oke gitu. Tapi minimal banget 10% dari penghasilan gitu. Penghasilan 1 juta minimal bisa nyisihin 100.000 ya buat jaga-jaga gitu ya, buat dana darurat. Terus kalau penghasilan 10 juta gitu ya tetap menabung, tapi bisa dinaikkan lah rasionya gitu ya, atau alokasi persentasenya gitu, menyesuaikan kebutuhan. Nah, terus ciri sehat yang keempat, nah ini banyak yang dibahas juga nih, gitu ya, banyak jadi bahasan biasanya kalau mau kredit gitu ya, mau ngambil KPR atau mungkin cicilan kendaraan gitu. Nah, utang itu maksimal banget 30% dari penghasilan. Karena biasanya syarat di bank juga 35% gitu. Jadi misal penghasilan masih 10 juta, ya berarti
paling ya bisa ngambil KPR tuh yang cicilan bulanannya 3 juta gitu. Kan nggak lucu banget ya kalau penghasilan 10 juta tapi cicilan KPR 8 juta gitu. Hidup cuma 2 juta dan itu juga masih harus ada kebutuhan lain, ada bayar asuransi kesehatan, bayar BPJS, saya bayar ini itu gitu. Hidup dengan 2 juta mungkin ini ya sangat menyiksa gitu ya, sangat ngap gitu ngaturnya. Dan terus yang terakhir ini ketika jumlah aset investasi lebih besar atau lebih dari setengahnya dari total aset tuh. Misal kekayaan kita 500 juta, 1 miliar deh misalnya, kekayaan kita 1 miliar. Terus ternyata investasi kita cuma baru 300 juta gitu, baru 30%-nya. Selebihnya apa? Selebihnya cuma bentuk tabungan biasa gitu, uang cash biasa di rekening. Nah itu sebetulnya sayang banget gitu, karena ada uang yang sebetulnya masih bisa kita optimalkan di investasi yang aman. Gitu. Jadi jangan sampai kebanyakan nyimpan kas karena ada inflasi juga ya gitu. Uang 200 juta tahun ini mungkin ya nilainya akan sangat beda gitu ya untuk 2 atau 3 tahun lagi gitu. Jadi sebaiknya diinvestasikan. Oke, terus selanjutnya ini oh ya yang tadi ya. Oke. Teman-teman ngiklan dikit gitu. Teman-teman kalau membagikan insight di IG story atau WA1 setelah ikut webinar ini terus mention atau tag saya ntar bisa diskon 10% gitu kalau teman-teman mau financial check up dan konsultasi gitu. Oke, nah terus ini ketika kita mau jadi Menteri Keuangan next level gitu. Maksudnya yang lebih dari biasa aja gitu ya. Next level gitu. Kalau misalnya mungkin financial planning orang udah banyak yang paham gitu. Tapi sebetulnya ada beberapa hal yang menurut saya itu penting juga dipelajari sama kita gitu. Dan yang pertama ini isu lembaga keuangan yang dipercaya. Jadi teman-teman misal pakai bank apa nih? Misal pakai bank A gitu. Nah, coba teman-teman tuh perhatiin gitu. Bank A nih lagi rame-rame ada kasus apa sih gitu atau ada kasus enggak gitu. Karena takutnya ya itu berpengaruh ke aset kita yang lagi ada di sana gitu. Ya misal bank tiba-tiba kayak kemarin teman-teman mungkin yang naruh uang di BSM gitu. Di BNI Syariah atau di BRI Syariah. Nah, terus ketika proses migrasi itu antara BSI, BRI Syariah sama BNI Syariah. Nah, itu kan sempat ada yang rekeningnya tuh uang di rekeningnya belum bisa diambil. Jadi harus ngurus migrasi dulu. Nah, itu teman-teman harus memperhatikan juga hal-hal kayak gitu. Terus mungkin ada asuransi atau mungkin apa ya investasi yang kena kasus gitu. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Oke, ini lebih ke ini aja sih pelajaran tambahan gitu ya buat teman-teman kalau mau lebih optimal lagi gitu buat mengelola keuangan dan investasi gitu tepatnya. Terus nah ini sebetulnya lebih ke ini sih poin-poin ketika sudah berpasangan gitu ya, ketika sudah ada partner buat mengelola keuangan gitu. Nah ini oke di next aja deh intinya transparansi. Nah, terus oke kita masuk ke tujuan. Jadi kalau di piramida tadi ya piramida keuangan yang tadi ketika level 1 dan level 2 itu sudah terpenuhi gitu, baru kita bisa ke level yang ketiga. Maksudnya level kita udah bisa nih mulai merencanakan buat punya tujuan keuangan gitu. Karena mungkin nggak realistis juga ya buat misal kita mau punya mobil, mau umroh, mau haji, kalau kita aja nih masih negatif gitu cash flow-nya. Gitu. Kita aja nih masih belum punya penghasilan gitu. Jadi mungkin agak kurang realistis buat punya tujuan keuangan. Kalaupun punya tujuan keuangan gitu, itu mungkin tujuan keuangan pertama adalah punya penghasilan dulu gitu ya. Tujuan keuangan pertama bagi fresh graduate itu biasanya punya keuangan dulu gitu. Punya penghasilan maksudnya, punya penghasilan. Oke, ini mah ini aja sih contoh aja gitu. Ada jangka pendek, ada tujuan jangka menengah sama tujuan jangka panjang. Ini biasanya beda-beda juga tiap orang gitu. Tapi perlu juga kita punya tujuan keuangan. Karena kalau kita nggak punya tujuan keuangan tuh kayak kita woles-woles aja gitu, biasa-biasa aja, ngerasa santai dengan penghasilan yang sekarang gitu. Meskipun kalau kita ngebandingin dengan rate di industri yang sama, mungkin gaji kita nih tergolong kecil gitu. Tapi karena kita biasa aja gitu, nggak punya tujuan keuangan, kayak kita ngerasa ya udahlah, alhamdulillah gitu masih dapat segini. Padahal nggak gitu juga gitu. Maksudnya kita coba ingat-ingat lagi bahwa kita nih punya tujuan keuangan. Jadi ada apa namanya ada nominal finansial tertentu yang harus diperjuangkan gitu, untuk sampai di titik itu. Terus, nah ini kita perlu punya anggaran gitu karena anggaran ibarat rencana.
Oke, fail to plan sama aja kita plan to fail. Oke, anggaran. Nah, terus ini mindset menabung. Saya ingat banget dulu tuh kayaknya dari guru-guru juga banyak yang bilang nabung tuh kan dari sisa uang jajan gitu ya. Kalau ada sisa ditabung, kalau udah pulang sekolah ditabung gitu. Padahal dengan mindset sisa itu seringnya ya yang kita pakai tuh nggak bersisa gitu karena kebutuhan mungkin emang banyak ya. Tapi ketika mindset itu kita ubah gitu, jadi kebutuhan kita itu menyesuaikan jumlah pemasukan kita yang sudah kita kurangi dengan tabungan. Nih di kotak yang kedua nih yang bawah. Jadi misal penghasilan pemasukan kita 10 juta gitu ya. Nah, kebutuhan kita itu tuh menyesuaikan kita nabungnya itu berapa gitu. Nah, jadi misal kalau kita mindsetnya masih nabung tuh sisa, kita punya penghasilan 10 juta. Ya udah kita nggak nabung di awal, kita belanja terus saja gitu. Naruh uang di rekening, belanja, ternyata habis gitu sebelum akhir bulan. Tapi kalau kita udah dari awal bulan gitu, oke, gue punya penghasilan 10 juta gitu, dan target nabung gue biasanya nih 40% dari penghasilan. Jadi dia dari awal nabung nih 4 juta di awal gitu, menyisihkan 4 juta di awal. Akhirnya kebutuhan dia menyesuaikan kan, dari 10 juta kurangi tabungan 4 juta, oke berarti 6 juta harus cukup nih buat kebutuhan lain gitu, buat kebutuhan-kebutuhan. Oke, nah terus ini lagi financial rule, ini banyak juga dibahas gitu ya, tapi karena personal finance is personal gitu, jadi sebetulnya nggak ada aturan yang cocok buat semua pihak gitu ya. Saya aja ngerasa nggak cocok dengan aturan 50-30-20 atau 40-30-20-10 ini gitu. Karena saya pribadi punya pengaturan yang pas buat keluarga saya sendiri gitu, atau buat pribadi saya sendiri. Tapi ini kan sebagai acuan gitu, bahwa kita nih ada sebetulnya acuan utamanya tuh yang tadi gitu ya, ciri sehat finansial itu ya. Yang penting kita bisa minimal 10% menabung, terus utang maksimal 30% gitu. Sisanya kan terserah gitu ya, mau kebutuhan 40%, kebutuhan 20% itu terserah aja. Intinya teman-teman paham prioritas ya, bahwa dari uang yang kita terima itu kita perlu menyisihkan untuk masa sekarang, itu untuk kebutuhan dan juga untuk masa depan. Jangan sampai berpikirnya kayak yang sekarang banyak ini ya, YOLO gitu, you only live once gitu. Jadi punya uang 10 juta ya udah habisin aja gitu buat membeli pengalaman, buat membeli kenangan gitu. Tanpa mikir bahwa kondisi di masa depan tuh bisa saja berubah. Oke, ini biasanya kebutuhan keluarga nih alokasinya buat ini ya. Yang pertama, utang tadi, sama kayak piramida yang tadi di awal gitu, piramida keuangan. Jadi utang itu sebetulnya prioritas banget buat dilunasi. Habis itu baru kewajiban-kewajiban kita, ya kayak zakat, SPP, iuran, dan lain-lain. Oke, ini insya Allah teman-teman juga sudah paham ya, sudah bisa menyesuaikan sendiri. Gitu. Terus, nah ini teman-teman jangan lupa bahwa keluarga adalah ladang sedekah utama. Ini juga banyak ya yang sekarang tuh banyak yang bahas tentang apa sandwich generation ya, ketika seorang nih menanggung orang tua dan juga menanggung keluarganya gitu loh, menanggung anak-anaknya. Nah, ini kita ingat bahwa bersedekah kepada keluarga itu pahalanya ada dua, sedekah dan silaturahim. Nah, terus ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu lebih besar pahalanya. Ibaratnya kalau mau ekstrim gitu ya, kita nggak apa-apa nggak sedekah keluar gitu ya, nggak apa-apa kita nggak infak ke masjid, nggak apa-apa kita nggak membantu orang lain gitu. Kalau memang kondisi finansial kita nih masih terbatas buat memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Karena kan itu tadi memenuhi kebutuhan keluarga itu kan jadi kewajiban dan juga jadi sedekah gitu ya. Kalau bagi perempuan gitu jadi sedekah. Nah, kalau memang kondisi keuangan tuh masih terbatas, ya udah ibaratnya nggak membantu pihak luar dulu, tapi setidaknya pihak keluarga tuh dipastikan inilah gitu aman gitu, atau tercukupi. Oke, ini sedikit tips, biasakan untuk hidup sesuai anggaran. Jangan terjebak lifestyle tetangga atau selebgram, karena sekarang itu kayak gampang banget kita ngelihat, wah temen habis punya apa, update di Instagram, kita jadi insecure gitu, langsung pengen ini, langsung
langsung meratapi kehidupan, kok gua nggak bisa ya kayak gini, kok gua nggak punya ini ya, kok takdir gua gini amat ya gitu. Ya itu kita kembali lagi gitu ya ke hidup kita gitu, anggaran kita penghasilan 10 juta ya udah kita hidup dengan kondisi seperti itu gitu, kondisi penghasilan 10 juta. Jangan sampai gaji fresh graduate tapi lifestyle CEO gitu ya, yang setiap hari ngopi di Starbucks gitu. Jadi hidup menyesuaikan anggaran aja supaya lebih tenang. Nah, terus nih beberapa slide terakhir sih, penghasilan istri milik siapa ya? Ya, untuk masalah gaji istri yang bekerja, semuanya jadi punya istri. Tapi ketika istri menggunakan uang itu untuk kebutuhan keluarga, itu insya Allah jadi sedekah. Nah, ini. Oke, terus lagi. Nah, ini beberapa tips praktis gitu ya, tips teknis dari saya. Yang pertama, biasakan mencatat cash flow harian. Teman-teman bisa download aplikasi pencatatan keuangan, itu ada banyak ya yang gratis gitu. Bisa teman-teman coba dulu yang paling pas yang mana. Nah, terus saya mulai nyatet tuh tahun 2018 awal gitu ya, abis nikah gitu, beberapa bulan abis nikah, mulai nyatet, ternyata jadi tahu, oh budget buat hidup cukup versi saya dan keluarga tuh berapa gitu. Misal di angka 4 juta, oh berarti saya jadi tahu minimal saya tuh harus punya, ya harus ada pemasukan 4 juta sebulan gitu, buat bisa hidup dengan layak, hidup dengan cukup. Nah, terus yang kedua, simpan uang belanja di amplop atau dompet anggaran. Jadi mungkin teman-teman tahu ya teknik lama gitu ya, yang nyimpen di amplop yang dibagi-bagi gitu, amplop buat uang belanja, amplop buat SPP anak, amplop buat arisan segala macam. Nah, itu kalau saya pribadi juga merasakan itu bermanfaat banget gitu. Meskipun banyak yang bilang, "Ah, jadul ah gini, biarin aja," mau kata orang jadul kayak gitu. Yang penting bagi kita itu bermanfaat gitu ya, bisa membantu kita mengelola keuangan dengan lebih teratur gitu, lebih baik. Nah, terus yang ketiga, ini pembagian ini ya, punya beberapa rekening. Jadi jangan sampai uang pribadi, uang buat operasional sehari-hari itu nyampur sama dana darurat, nyampur sama uang buat renov rumah, uang buat tabungan pendidikan, tabungan haji gitu. Jangan sampai kita tuh cuma punya satu tempat buat naruh uang gitu dan nyampur-nyampur lagi. Jadi kita nggak tahu dana darurat kita udah berapa, terus operasional bulan ini sisa berapa gitu. Jadi kayak semuanya nyampur-nyampur. Nah, terus yang keempat, ini financial date gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah coba luangkan waktu dengan diri sendiri gitu. Kalau yang belum menikah dan dengan pasangan gitu, kalau sudah menikah untuk membicarakan keuangan. Saya dulu zaman single juga sering banget financial date dengan diri sendiri gitu ya. Ngasih hadiah dulu misal sambil beli apa, beli minuman atau beli makanan. Terus ya di situ saya ngisi-ngisi itu tuh yang kayak tadi cash flow atau yang apa namanya Excel Excel laporan ini, laporan aset gitu, sambil ngisi-ngisi, oh ternyata aset saya segini segini segini. Nah, itu perlu juga gitu kita, meluangkan waktu buat melihat apakah aset kita nih bertumbuh atau ternyata stagnan gitu, atau bahkan berkurang gitu. Jadi biar kita juga tetap in control dengan harta kita. Dan yang terakhir nih penting nih, bikin catatan di buku atau dokumen rahasia yang berisi akun bank, akun investasi. Ini lebih ke ini sih manfaatnya buat nanti ya ketika kita berpulang gitu atau ketika keluarga kita ada yang berpulang, itu ada yang mengelola harta ini. Jadi jangan sampai hartanya tuh ada di rekening, ada di bank mana atau ada di aset apa, tapi keluarga tuh nggak tahu gitu. Sayang banget ya, karena jadi nggak bisa dimanfaatin sama ahli waris. Kayak gitu. Oke, ini dulu. Oh, saya pernah sharing-sharing tentang mencatat keuangan ya di sini ya di Instagram nih dulu. Dulu saya tuh mulai sharing-sharing gini tahun 2018 dan ternyata jadi banyak juga ketemu sama orang-orang yang se-passion gitu. Karena suka sharing-sharing tentang ini di Instagram. Jadi banyak saling kenal gitu sama ini teman-teman. Oke. Nah, terus ini pernah ini apa Excel keluarga gitu. Kalau Excel gini ngupdate-nya setahun sekali buat nyatet ini. Nah, terus nih saya pakai aplikasi Money Lover tahun 2018 nyoba dan paling pas sih buat saya yang ini gitu. Tapi bagi teman-teman mungkin beda juga aplikasinya. Itu nggak masalah. Yang penting kita punya tools buat mencatat cash flow kita sendiri. Oke, ini dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Eka ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, saya terima kasih materinya. Wow, banyak insight ya untuk kita gitu ya. Tadi ternyata tabungan itu nggak boleh di akhir gitu dan banyak lagi. Nah, teteh-teteh mangga nih yang punya pertanyaan seputar pengelolaan keuangan, boleh ditanyakan sekarang, boleh melalui chat atau boleh langsung gitu. Eee, oke, sambil menunggu mungkin saya memulai ya Teh ya. Tadi ya, mengenai itu, kita harus memiliki beberapa akun. Kadang-kadang, ini agak ini ya, bagi saya pribadi gitu Teh, aduh kok ribet ya harus punya banyak, akun gitu, akun tabungan gitu. Gimana kalau ya udahlah satu aja, tapi kita tahu nih misalnya kita, apa, porsi untuk uang darurat berapa, untuk, misalnya untuk tabungan, apa, tabungan apa ya bahasanya tadi, tabungan hari tua misalnya berapa gitu, itu gimana Teh, menurut Teh Sekar? Sebenarnya mungkin nggak apa-apa ya kalau Teh Eka merasa nyaman dengan kayak gitu, asal memang benar-benar punya catatan atau benar-benar ingat. Misal dari satu rekening nih ada saldo 40 juta. Nah, itu Teh Eka ingat 40 juta nih isinya yang dana darurat berapa, terus yang tabungan umroh berapa, terus yang tabungan misal tabungan pendidikan tuh berapa gitu. Soalnya kalau campur satu gitu kan kita mungkin lupa gitu ya berapanya porsinya. Tapi kalau Teh Eka merasa lebih enak kayak gitu dan punya catatan ya nggak apa-apa gitu. Cuma saya lebih tetap menyarankan punya ya minimal 2 atau 3 rekening lah buat itu membedakan mana rekening operasional, mana rekening tabungan, dan mana ada rekening yang buat tujuan keuangan tertentu gitu. Kayak gitu sih Teh Eka. Iya Teh, iya sih, sebetulnya memang lebih enak dipisah ya Teh, tapi, ya itu simpelnya, maksudnya cara berpikir simpelnya itu kayak gitu, tapi mungkin nanti bisa untuk ini ya, insight baru gitu buat saya dan buat teteh-teteh semua di sini. Nah, di sini sudah banyak, pertanyaan, ada beberapa. Yang pertama dari Oci ya. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau kalau menurut Teh Sekar, investasi yang paling menguntungkan itu apa Teh? Wah, tentang investasi nih. Mangga Teh Sekar boleh dijawab ya? Tiap Teh Eka dari ini ya, Teh Oci ya, investasi apa yang paling menguntungkan? Ini ku coba jawab dari yang paling basic gitu ya. Investasi yang paling menguntungkan yang pertama adalah investasi akhirat. Karena kita bertransaksinya sama Allah gitu dan insya Allah nggak rugi gitu ya. Katakan Allah berjanji gitu kalau kita sedekah akan dibalas berapa kali lipat itu kan ada di Al-Baqarah ya. Terus yang kedua gitu, investasi yang menguntungkan menurut saya ya, investasi ke diri kita sendiri gitu, investasi leher ke atas, investasi ilmu, termasuk juga ya leher ke atas berarti kan investasi ke wajah gitu ya, investasi ke kesehatan gitu masuknya. Jadi jangan sampai kita nih fokus investasi pasar modal, saham, kripto, reksadana segala macam, tapi kita lupa investasi ilmu juga gitu buat diri kita. Investasi ilmu nih luas ya, investasi ilmu agama, investasi ilmu tentang keuangan, termasuk juga investasi buat kesehatan diri kita gitu, kesehatan dan kecantikan diri kita gitu. Nah, itu jangan sampai kita lupa juga sama investasi itu. Karena banyak pengalaman orang nih investasi di diri sendiri tuh memang menguntungkan gitu. Kita punya ilmu, kita kuliah, kita mendapat gelar. Nah, dengan gelar itu kita bisa punya kredibilitas buat melakukan pekerjaan tertentu dan kita dapat bayaran yang tinggi gitu. Sama juga misalnya investasi buat sertifikasi gitu ya. Kita punya sertifikasi apa di bidang yang kita tekuni. Terus dengan sertifikasi itu kita bisa mendapatkan peluang-peluang yang nggak didapetin sama orang lain gitu. Dan itu kan jadi menguntungkan buat diri kita. Terus kalau untuk investasi apa ya, investasi pasar modal itu sebetulnya semuanya ada resiko. Tinggal bagaimana kita memilih risiko yang paling sesuai gitu dengan diri kita. Kita memilih instrumen investasi yang risikonya paling bisa kita toleransi. Kayak gitu. Jadi kalau yang paling menguntungkan sih dua itu sebetulnya, investasi akhirat dan investasi diri sendiri. Investasi lain itu punya resiko juga. Oke, mungkin nggak cukup ya kalau dibahas di satu webinar ini. Ya, lanjut Teh Eka. Ya,
Aduh, mohon maaf di tempat saya ini agak hujan, jadi mungkin kalau agak ada noise ini ya, teteh mohon. Oke, jadi mengenai investasi itu ini ya Teh ya, kalau mungkin ada istilah high risk high return gitu ya. Jadi Ya. semakin tinggi return yang kita pengen dapatkan, berarti semakin tinggi resikonya. Nah, berarti tinggal kita menyesuaikan resiko mana yang bisa kita toleransi gitu mungkin ya Teh ya. Iya, betul. Kalau yang mungkin orangnya low risk gitu ya, yang nggak mau beresiko tinggi, ya mungkin cukup dengan deposito di bank syariah. Atau kalau yang mau belajar sedikit lagi itu bisa reksadana pasar uang gitu. Tapi kalau yang resikonya agak naik lagi itu ada surat berharga negara itu ya, sukuknya negara gitu. Itu masih aman juga. Terus kalau naik lagi ada saham. Naik lagi mungkin ada yang kayak mungkin tapi bukan investasi sih, jadinya judi gitu, kayak kripto, kayak yang kemarin lagi hype itu mah bukan investasi gitu. Jadi jangan sampai kita salah memahami. Ya, ya. Nah, mengenai instrumen investasi itu sendiri tuh udah jadi kayak satu kajian lagi ya gitu teteh-teteh. Jadi kalau misalnya Betul. mau mendalami, mau belajar dikit-dikit lah ya gitu, tipis-tipis bisa dikepoin mungkin ya Teh di IG-nya Teh Sekar gitu ya, sekalian ada edukasi juga gitu buat investasi leher ke atas. Iya, boleh. Iya, Ya. investasi tuh satu materi sendiri gitu. Jadi financial planning tuh satu materi sendiri, terus investasi tuh ada materi sendiri. Nah, iya betul. Oke, mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Teh Argani Palupi mengenai dana darurat. Bagaimana sebaiknya cara mempersiapkan dana darurat? Jika belum ada, apakah harus mengambil dari dana yang awalnya dialokasikan untuk tabungan atau tiap bulan tetap ada pengeluaran untuk keduanya? Jadi mungkin eh, apa yang misalnya memulai baru, tapi yang alokasi pengeluaran ada, untuk dana darurat ada. Nah, gimana? Iya, kalau untuk nyiapin dana darurat, nih kan Teh Arga ceritanya udah punya tabungan gitu ya. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai dana darurat dulu. Jadi misal udah punya 10 juta nih, dan itu bisa udah jadi dana darurat buat 2 bulan pengeluaran gitu. Karena misal pengeluaran bulanan 5 juta, udah punya tabungan 10 juta. Nah, bisa nih 10 juta dianggap sebagai dana darurat dulu. Baru kemudian kita bisa lanjut sambil investasi atau sambil punya tujuan keuangan lain gitu. Tapi pastiin juga kita udah punya itu tadi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa minimal gitu. Kalau kalau misal kita masih baru mulai ini nih berpenghasilan itu masih fresh graduate lah ibaratnya masih memulai dari nol. Cara nyiapin dana darurat adalah pastinya dengan menyisihkan dari gaji gitu setiap bulan sampai terkumpul angka minimal dana darurat yang kita mau, yang kita tuh merasa aman tadi. Misal saya ngerasa aman di angka 3 kali pengeluaran bulanan. Ya udah, jadi saya fresh graduate, bulan depan saya dapat gaji, mulai saya sisihkan gitu. Misal 30%-nya itu buat saya nabung dulu buat dana darurat sampai terkumpul 3 kali pengeluaran bulanan saya. Gitu. Jadi memang intinya harus menyiapkan sih, menabung gitu, menyisihkan dari penghasilan. Gitu, Teh Eka. Oke, ya. Ya, jadi gitu ya mengenai dana darurat nih. Masih berkaitan dengan dana darurat, Teh. Apakah dana darurat itu ditaruh di instrumen investasi yang low risk gimana gitu? Kalau disimpan di tabungan aja gimana? Oke. Ini juga banyak yang nanya kayak gini ya pertanyaannya. Kalau saya sih dibagi-bagi aja. Jadi ada yang benar-benar di tabungan gitu. Misal dari minimal 3 kali ini ya minimal 3 kali pengeluaran bulanan, 2 kali pengeluaran bulanan tuh ada di rekening gitu. Jadi siap dipakai kapan aja karena kita memang nggak pernah tahu ya kondisi ke depan tuh bagaimana gitu. Atau mungkin ditaruh di rekening tuh yang bentuk rekening biasa itu sebesar 1 kali pengeluaran bulanan. Nah, terus nanti mulai buat selanjutnya itu ditaruh dalam bentuk emas atau ditaruh dalam deposito itu nggak apa-apa. Yang penting kita jangan sampai nggak punya cash cadangan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Kayak gitu sih. Boleh dicampur penyimpanannya, boleh di mix sama investasi yang low risk, bisa juga dalam bentuk cash-nya tetap harus ada. Tuh. Supaya ketika masa darurat banget, misal jangan sampai
kita tuh terpaksa ngejual emas kita, padahal kita baru beli misal 2 bulan yang lalu. Harganya tuh kita malah jadi rugi kan kalau jual emas 2 bulan yang lalu gitu ya. Baru beli, terus 2 bulan kemudian dijual, itu harganya kita masih rugi gitu, harga buyback-nya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Ya, jadi iya ya, jadi aku juga jadi dapat insight gitu. Soalnya ada beberapa yang menyarankan misalnya nih dana darurat ditaruh aja di investasi low risk lah. Kalau misalnya tiba-tiba keadaan darurat itu datang gitu kan, namanya juga darurat, jadi nggak mungkin direncanakan, kan harus ada gitu ya. Jadi betul banget gitu ya, saran dari Teh Sekar untuk dibagi dua gitu, di yang liquid dan yang bisa berkembang, yaitu diinvestasikan. Iya, Nah, betul. di sini banyak banget pertanyaan ya, di scroll bertambah terus gitu. Kalau misalnya ada teteh-teteh yang mau bertanya langsung, boleh nih biar langsung berinteraksi dengan Teh Sekar gitu ya. Mangga untuk raise hand, jadi pertanyaannya juga bisa lebih duluan dijawab gitu. Nah, mungkin di sini karena belum ada yang raise hand, pertanyaan dari Teh Lina, apakah perlu kita selalu mencatat pengeluaran harian, Teh? Mungkin tadi juga sudah dibahas sedikit ya, tapi enggak Teh dijawab. Kalau bagi saya perlu dalam beberapa bulan saja gitu, buat kita nih tahu habit kita dalam keuangan ini seperti apa, terus biar kita juga tahu rata-rata jumlah kebutuhan bulanan kita tuh berapa gitu. Karena kalau nggak ada data, nggak ada pencatatan, itu kita cuma bisa ngira-ngira kan, kalau nggak ada angka gitu. Misal kita ngira, gue dengan 2 juta juga bisa kok hidup cukup gitu. Padahal begitu kita nyatet, ternyata kebutuhan kita tuh di angka 3 juta gitu. Jadi 2 jutanya tuh hanya ilusi, kita ngerasa 2 juta bisa hidup. Ya iya, itu kan ilusi doang gitu ya, nggak pakai data gitu. Tapi begitu kita catat, oh ternyata bulan ini 3.100.000, terus bulan depan ternyata kebutuhan kita 3.300.000, terus bulan depannya lagi ternyata 2,9 juta. Ya berarti sebetulnya ya kita bisa ngelihat kan rata-ratanya di angka 3 juta. Gitu. Jangan sampai kita juga ngerasa terlalu pelit sama diri sendiri gitu. Gue dengan 2 juta bisa hidup dengan ya hidup pas-pasan itu ya mungkin. Tapi jangan sampai kayak kita tuh nggak punya datanya lah tuh. Kalau terus-terusan mungkin juga sesekali ini ya ada bosannya gitu kita nyatet itu. Saya juga kadang gitu break dulu, misal break sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu nyatet lagi gitu. Tapi intinya saya tuh udah tahu garis besar kebutuhan saya itu di angka berapa gitu. Gitu sih. Oke, nah bisa ya Teh Lina untuk dipraktekkan gitu ya. Bulan ini nih, mumpung masih tanggal 4 ya, Iya. bisa dimulai gitu ya dari bulan ini. Gitu. Pengeluaran saya bulan ini, bulan September, sampai nanti. Kalau misalnya udah terbaca, oh ada di rentang sekian sampai sekian, mungkin udah boleh enggak gitu ya Teh ya. Iya, bisa dibilang gitu. Terus juga sebetulnya pencatatan tuh buat evaluasi kita gitu. Misal kita ngebudgetin hidup tuh 3 juta gitu ya sebulan. Ternyata 10 hari pertama kita nih nyatet bahwa kita nih ya agak-agak boros gitu makan, lagi pengen self reward terus gitu, pengen makan GoFood, terus pengen jalan-jalan, pengen jajan. Ternyata baru tanggal 10 aja kita tuh udah ngabisin 2 juta gitu. Nah, terus kita kan punya data nih, oh dalam 10 hari aja gue udah ngabisin 2 juta nih, sedangkan budget hidup cuma 3 juta gitu. Berarti kita harus mikir tuh gimana caranya biar 1 juta cukup buat 20 hari ke depan gitu ya. Kita harus irit, harus banyak puasa gitu ya, harus banyak cari takjil ke masjid gitu, harus banyak banyak cara buat bertahan hidup kayak gitu. Intinya kita jadi tahu kita nih masih aman atau enggak nih ke depannya gitu. Ya betul banget Teh. Wah, keren nih Teh nih, ini insight-nya banyak banget yang bisa diaplikasikan di kehidupan kita ya, gitu. Jangan sampai Cari kita, takjil. iya, jangan sampai kita berfoya-foya di tanggal awal gajian, nanti pas udah di 10 hari kedua kita kayak sengsara Langsung sendiri gitu ya. iya, langsung ini minumnya makannya Oki Jelly Drink, minum terus sama Proma gitu ya. Ya Allah. Sebut merek. Ya. Oh iya Teh. Nah, mengenai pengeluaran yang normal yang sehat itu kira-kira ada di berapa persen ya Teh? Ada dari berapa persen dari total pemasukan kita?
Mungkin buat bayangan nih, buat teteh-teteh di sini gitu. Oke, saya ini masih aman. Saya ini, oh udah lampu merah nih, nggak boleh lagi mengeluarkan, menghambur-hamburkan gitu. Kalau saya pribadi mungkin di angka 30-40% ya, itu kebutuhan yang rasio yang cukup gitu menurut saya. Soalnya asumsi dari 100% nih, 100% penghasilan. 10% tuh kita keluarkan termasuk buat zakat 2,5%, terus 7,5%-nya buat sedekah, buat infak gitu-gitu, buat kebaikan lah. 10% buat kebaikan. Terus kita kan pasti perlu buat menyiapkan tadi ya proteksi gitu, buat asuransi itu 10% juga gitu, buat bayar BPJS, buat bayar asuransi itu juga mungkin ada yang bayarin BPJS keluarganya kayak gitu kan. Udah 20% tuh. Nah, terus buat tabungan, misal tabungan atau investasi. Atau kalau yang belum ada cicilan, kalau udah ada cicilan bisa buat ini kan bayar cicilan itu 30%. Jadi 30% tuh buat cicilan atau buat nabung dan investasi. Nah, terus 30% tadi, 30-40% buat kebutuhan bulanan gitu ya. Nah, terus 10%-nya ini bisa buat investasi ke diri kita sendiri gitu. Misal kita ngumpulin uang nih buat ya 10% kita nyisihin buat webinar, buat tabungan sertifikasi, buat ini itu gitu. Intinya buat kita nih berinvestasi ke diri kita sendiri. Jadi mungkin di angka 30 atau 40% udah cukup sih kebutuhan tuh. Tapi kan kembali lagi personal finance nih personal kan, kembali ke kondisi masing-masing orang. Kayak gitu. Oke, sip. Ya, jadi kita juga udah dapat sedikit bocoran ya komposisi nih. Misalnya 100% tuh berapa persen untuk sosial, berapa persen untuk proteksi, untuk diri sendiri, operasional gitu, untuk tabungan gitu ya, tadi sudah dibahas. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Teh Nurul. Terkait asuransi, sebetulnya bagaimana hukumnya dalam Islam? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Oke, kalau asuransi itu insya Allah sudah halal ya asuransi syariah gitu karena kan ada fatwanya juga dari DSN MUI dan juga semua asuransi syariah yang ada di Indonesia kan memang sudah lolos ini ya, lolos ini apa namanya eh pengamat bukan pengamatan apa lolos syaratnya dari ini kan MUI. Jadi insya Allah asuransi syariah nih halal. Tinggal kita pilih yang sesuai kebutuhan kita. Karena buat asuransi itu juga banyak gitu jenisnya. Ada asuransi jiwa, ada asuransi penyakit kritis, ada asuransi misal kecelakaan gitu. Dan itu masing-masing term and condition-nya beda gitu. Jadi tinggal gimana kita pilih yang paling sesuai buat kebutuhan diri kita. Jangan sampai kita nih teriming-imingi apa namanya tawaran dari agen gitu. Terus nanti begitu kita mau ngeklaim ternyata nggak bisa. Karena padahal memang kondisi yang mau kita klaim atau kondisi yang kita harapkan itu nggak masuk dalam perjanjian di polis. Seperti itu. Jadi pelajari lagi polisnya. Oke, jadi mengenai asuransi ini, mungkin kalau emang kita yang concern ingin yang halal, berarti pilih asuransi syariah ya, Teh ya. Betul, dan ada banyak jenisnya. Berarti begitu pun juga dengan instrumen investasi ya. Kalau misalnya pengen aman, ya udah ambil yang mungkin ada yang syariah gitu ya, Teh ya. Iya, Ada banyak sekarang. Saham ya. ada saham syariah, reksadana, reksadana syariah, deposito syariah, terus obligasi syariah, namanya Sukuk. Terus ada yang peer-to-peer lending syariah. Sekarang juga banyak namanya securities crowdfunding syariah. Pokoknya makin berkembang sih. Ya, ya. Jadi kita juga yang emang apa pengen menjauhi riba gitu ya, pengen menjauhi yang dilarang itu jadi lebih mudah dan difasilitasi gitu ya, Teh ya. Iya, betul, insya Allah. Ya, Yang penting kita mau belajar dulu gitu. iya, betul Teh. Kadang-kadang kayak misalnya pengen investasi tapi masih takut gitu. Ya itu tadi ya ada cost untuk belajar ya kayak misalnya aduh kok ternyata turun gitu ya investasi saham apalagi aduh kok ternyata turun jadinya ya memang harus pengen apa belajar gitu ya Teh ya. Iya, makanya memang perlu investasi ke diri sendiri tadi. Investasi Iya, leher ke atas, investasi otak dan investasi wajah, gitu. Investasi ya. kesehatan, kecantikan lah. Ya, termasuk insya Allah ya hari ini juga kita sedang berinvestasi leher ke atas. Oke. Iya, betul. Betul ini.
Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Teh Afifah Thohiro. Mana yang lebih baik untuk kita antara nabung untuk bangun rumah sedikit demi sedikit atau mengambil KPR rumah? Nah, ini untuk ini Teh, untuk mungkin bisa ini ya, untuk kita yang masih single untuk bisa jadi lebih tadi bisa menyiapkan apa kebutuhan di masa depan gitu Teh. Enggak Teh dijawab. Ini kembali lagi ke kondisi setiap orang ya, karena memang ada orang-orang yang kondisinya tuh lebih cocok, misal bangun sedikit demi sedikit. Oh iya, gimana? Bangun sedikit demi sedikit dalam arti berarti kan dia memang belum butuh tempat tinggal yang urgent gitu ya untuk saat ini. Tapi mungkin perlu tempat tinggal urgent, jadi lebih baik KPR gitu ya, KPR syariah. Nah, ini kembali ke prioritas kebutuhan masing-masing orang. Sebetulnya nggak ada yang lebih baik atau lebih gimana. Kalau ngomong lebih baik, mungkin lebih baik nabung buat beli cash gitu ya. Tapi kan buat beli cash juga kekumpulnya berapa lama gitu ya. Batuk kakak. Jadi gitu menyesuaikan kondisi masing-masing sih, kita mengenali kebutuhan kita, kondisi diri kita, dan nanti kita bisa mengambil keputusan yang paling sesuai gitu buat kondisi. Oke, jadi mungkin bisa aku ngebayanginnya gini, karena misalnya saya masih, single nih sekarang, mungkin boleh, nyicil dikit-dikit, kayak kalau di kampung itu kan biasanya, apa, beli dulu gentengnya atau beli dulu Iya, semennya, beli bener, dulu batu batanya gitu ya, entar, bener. di waktu tertentu bangun rumahnya gitu ya, kalau di kampung biasanya kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kondisinya saya harus sudah punya rumah sendiri nih, misalnya udah berkeluarga gitu, kan nggak mungkin ya menggunakan cara yang tadi ya, Teh, ya. Iya, lama pasti ya. Oke, Terus jadi memang sambil sambil nunggu bangun rumah juga harus mikir kan tinggal di mana, harus nah, kontrak, ada biaya iya, lagi gitu. Jadi mungkin lebih efisien KPR gitu. iya, Memang kembali lagi ke kondisi masing-masing. sip, mantap. Oke, kita beralih ke, Teh Syafriola Fonia. Adakah rekomendasi bank yang bagus untuk nyimpen tabungan? Itu Teh. Bank syariah yang ada ini insya Allah bagus-bagus kok. Saya pakai 2. Teman-teman bisa pilih aja yang cabangnya mudah teman-teman temui gitu. Dan yang aksesnya mudah, yang ATM-nya mudah, yang mungkin cabangnya juga mudah kalau teman-teman mau buka gitu. Insya Allah sih kalau bank syariah yang udah terkenal, ya itu insya Allah bagus gitu. Dan aman insya Allah. Iya, oke. Ini ya, Teh Teh Syafriola, bank syariah aja gitu. Iya intinya Biar bank syariah. ya, oke, biar ini juga ya, biar aman juga gitu. Oke. Iya. Nah, Teteh yang tadi sudah dijawab pertanyaannya, mungkin barangkali ada yang mau ada pertanyaan lanjutan, boleh ya raise hand aja gitu. Sambil saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masih lumayan banyak ya, masih bertambah lagi. Oke, selanjutnya dari Teh Ainul Magfiroh. Teteh, bagaimana misalnya keuangan kita masih diatur sama orang tua dan kurang memungkinkan untuk mendiskusikan soal perencanaan keuangan? Mangga Teh. Ini mungkin yang ya yang masih diatur sama orang tua gitu ya. Eh ya, mangga Teh. Berarti yang masih single ya kalau masih diatur sama orang tua ya. Kalau masih single diatur sama orang tua tuh dalam arti maksudnya nominalnya atau nominalnya atau mungkin penggunaannya gitu. Karena sebetulnya mungkin ini ya kalau kita udah punya penghasilan sendiri pasti kan kita ngelolanya sendiri gitu. Tapi kalau memang masih dari orang tua ya mungkin ya bahasa apa namanya? Ya memang dijatah gitu ya, bahasanya masih dijatah. Jadi kayak orang tua ngasih sebatas yang jadi kebutuhan kita gitu, kebutuhan buat biaya kos bulanan, kebutuhan buat pendidikan gitu. Kayak memang kita dijatah sebatas yang jadi kebutuhan kita gitu. Kalau caranya gimana biar ini tuh gimana supaya bisa sama papa ya sebentar ya. Iklan ya. Iya, sebentar, Bunda jawab dulu. Jadi kalau kalau sudah punya penghasilan sendiri sih biasanya
mengelola sendiri aja gitu. Tapi kalau perlu diskusi sama orang tua ya sampaikan aja bahwa kalau kalau sudah menikah dan masih di bawah pengelolaan orang tua ya mungkin sampaikan aja ya bahwa kita perlu kemerdekaan buat mengelola keuangan kita gitu. Oke, Teh Ainul Magfirah mudah-mudahan menjawab ya. Jadi itu tadi ya, kalau misalnya kita sudah berpenghasilan mungkin kita minta untuk mengatur sendiri gitu ya. Dan ya berarti pinter-pinter kita untuk mengkomunikasikan ke orang tua supaya bisa dikasih kepercayaan untuk ngatur sendiri gitu ya. Oke. Gimana Teh Ainul Magfirah kalau misalnya masih mau masih pengen didalami pertanyaannya boleh ya untuk raise hand bertanya langsung. Oke, selanjutnya Teh Sherlina Anggraini. Saya ingin bertanya, saya pernah menjadi pemberi pinjaman kepada salah satu saudara. Namun ketika melihat kondisi finansial dari saudara tersebut kekurangan, jadi saya jadi merasa kurang enak untuk menagihnya. Bagaimana menurut Kak Sekar? Ya, gitu Teh. Ya, kalau menurut saya kembali ke kita nih, menurut kita kita tanya dulu ke diri kita nih, kita mau mengikhlaskan atau tidak gitu. Kita bisa mengikhlaskan atau tidak gitu. Karena memang kalau melihat kondisi saudara yang seperti itu, mungkin kita juga jadi gimana ya, nggak tega dan juga mungkin secara pelunasan tuh jadi nggak realistis gitu nominalnya kayak jangankan buat ngelunasin utang gitu, ini aja mereka ngutang nih buat kebutuhan hidup gitu, jadi masih pinjam sana sini, jadi kayak susah gitu buat nyicil bayar ke kita. Nah kalau kondisinya kayak gitu mungkin ya memang itu jadi salah satu jalan sedekah kita gitu ya buat memberi pelunasan gitu, memberi inilah keringanan. Ya udah kita kasih aja gitu, kita jadikan sebagai sedekah. Tapi kalau kita masih mau bersabar buat terus menagih gitu ya, misal oke dikasih waktu deh 2 bulan ke depan gitu, atau 1 tahun ke depan buat bayarnya tuh dicicil berapapun semampu mereka gitu setiap nyicil. Nah itu insya Allah setiap harinya tuh kita dapat pahala gitu. Karena ada hadis yang ya intinya ketika kita mengutangi seseorang dan selama uang itu masih belum dikembalikan ya kita tuh dapat pahala juga gitu, pahala meminjamkan uang selama saudara kita itu belum melunasi gitu. Jadi setiap hari kita dapat pahala. Ada hadisnya nanti teman-teman bisa cari tahu. Ini. Jadi kembali ke kita sih mau memberikan itu sebagai sedekah atau ya kita masih mau nagih gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Teh Sherlina gitu. Karena kalaupun itu nanti kita akhirnya sedekahkan itu juga menjadi pahala insya Allah ya gitu. Yang jangan sampai kejadian itu yang dipinjemin itu lebih galak daripada yang minjemin ya. Iya itu Gitu. kejadian umum di mana-mana ya. Iya. Malah jadi yang nagih malah sampai malu karena nagih terus gitu. Tapi ya. Jadi nggak enak. Iya. Tapi kalau selama masih memang orang yang kita pinjemin itu layak, memang kekurangan secara finansial, ya mudah-mudahan itu jadi ini ya Teh ya, jadi pahala untuk kita yang Iya, sudah menolong gitu ya. jadi jalan sedekah kita gitu. Ya, amin. Nah, mungkin pertanyaan dari Teh Oci ini pertanyaan terakhir ya, teteh-teteh semuanya gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh mungkin langsung berkomunikasi langsung di IG-nya gitu ya Teh. Iya Oke. boleh Teh Kak. Ya. Nih, saya pernah dengar kalau merawat anak merupakan salah satu investasi akhirat. Sesuai urutan tadi, investasi yang pertama harus investasi akhirat. Nah, apakah jika ada seorang ibu yang ingin berkarir dan berusaha membantu keuangan keluarga, sehingga dia harus mengalihkan pengasuhan anak di daycare, jika seperti ini kasusnya benar atau salah? Atau bagaimana saran dari Teh Sekar? Mangga Teh, jauh. Ini juga kayaknya jadi kasus saya pribadi gitu ya, yang maksudnya masih bekerja di luar gitu, jadi masih teamwork dengan orang tua gitu buat mengasuh anak. Sebetulnya bukan benar atau salah ya, tapi lebih ke bagaimana kita juga berusaha buat menjalani amanah sebagai ibu gitu. Karena jadi ibu tuh juga bukan sekedar kayak habis melahirkan, menyusui, terus atau sekadar kayak nganter anak ke sekolah, enggak gitu. Karena
yang dibutuhkan anak tuh nggak cuma materi gitu, tapi anak juga butuh kehadiran, butuh kasih sayang, butuh perhatian gitu. Dan mungkin kalau kita bekerja di luar dan kayak waktu kita tuh jadi berkurang banyak gitu buat anak, ya mungkin kita lihat lagi sih, kembali ke diri kita gitu, kita evaluasi, apakah kondisi seperti ini bisa gitu menjadi jalan kita buat eh, maksudnya buat apakah ini jalan pilihan kita untuk selamanya gitu seperti ini, atau mungkin kita ngasih target ke diri kita gitu bahwa ya Allah mungkin 1 tahun ini masih harus bekerja di luar gitu, masih berusaha, tapi ke depannya nggak mau seperti ini. Jadi bukan masalah benar atau salah sih, lebih ke gimana ya, dengan kondisi kayak gini kita bisa nggak gitu memberikan ibadah atau memberikan amalan terbaik kita dalam menjalankan peran kita itu ya sebagai pekerja dan juga sebagai orang tua gitu. Karena mungkin gak enak juga ya kalau kita misal kerja tapi sering izin gitu, jadi sering meskipun memang beneran gitu izinnya karena beneran bukan karena bohongan, tapi ya kan kalau secara peraturan juga mungkin kita nggak ini ya, kita merasa nggak enak juga gitu kalau kebanyakan izin. Nah terus pastinya kan memang kita berusaha ya buat jadi ibu yang terbaik gitu buat anak-anak kita gitu, buat keluarga kita. Tapi kondisi memang nggak selalu selamanya ideal. Jadi pertimbangkan lagi sih, maksudnya apakah kita nih saat ini darurat gitu harus bekerja di luar, atau mungkin kita bisa menyiasati dengan ya kita nih berpenghasilan dari rumah dengan cara misal kerja freelance atau dengan berbisnis gitu. Kembali lagi apakah kita punya tuntutan finansial atau enggak gitu. Apakah kita juga ya memang kita nih sebulan perlu uang gitu buat menafkahi orang tua, buat membantu saudara kandung gitu. Dan apakah itu bisa dipenuhi atau bisa dicapai dengan kita bekerja dari dalam rumah gitu. Kalau kita nggak mau meninggalkan anak. Gitu sih. Oke, jadi intinya itu evaluasi apakah apakah kita bisa beribadah secara optimal optimal gitu ya. Dengan memperhatikan kondisi kita masing-masing gitu ya. Iya, betul. Karena Oke. ada orang yang ibu yang bekerja, mungkin sini banyak juga yang tahu ya, yang salah satu teladan gitu, teladan keluarga Quran yang 10 anaknya hafiz semua. Nah, itu kan anak-anaknya meskipun orang tuanya tuh dua-duanya anggota dewan gitu ya, sibuk, tapi ternyata anak-anak itu jadi hafiz Quran, bisa jadi investasi akhirat buat orang tuanya gitu. Sedangkan banyak juga yang ibunya nih di rumah aja gitu, tapi ternyata anaknya ya berkelakuan yang nggak baik gitulah. Itu kan anak jadi bukan jadi investasi akhirat kita kalau kayak gitu ya. Jadi kembali lagi gitu. Wah, ya betul teh. Betul banget ya. Jadi bukan membandingkan A dan B yang mana yang terbaik, tapi emang di caranya itu tadi gitu. Kita pakai cara A, tapi untuk menyiasatinya itu supaya apa ya? Supaya misalnya tadi tidak ada yang terbengkalai itu seperti apa? Begitupun dengan kalau misalnya kita pakai cara yang lain gitu ya teh ya. Betul, ya gimana biar Wah, kita tetap optimal mendidik anak sih intinya. mantap banget ya. Apa, sharing hari ini tuh jadinya bukan tentang keuangan saja gitu ya, tapi ada sedikit parenting-nya juga gitu. Nggak apa-apa Teh, jadi, ini dapat apa, materinya yang, luar biasa banget hari ini dan insya Allah daging semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Amin, insya Allah. amin, ya. Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah, berakhir dan waktu juga sudah menunjukkan, kalau sesi materi berakhir gitu ya. Jadi, eee, mungkin sebelum, closing statement, mohon dipersiapkan untuk teteh-teteh, nanti kita akan ada foto bersama gitu ya, mohon dikondisikan biar teteh-teteh semuanya bisa on cam. Dan ya, kita, mungkin dari materi yang sudah disampaikan hari ini, mungkin ada closing statement dari Teh Sekar gitu ya, atau, nasihat nih untuk para kaum milenial dan calon ibu, calon menteri keuangan nanti gitu ya, di kehidupannya masing-masing. Mangga Teh. Nasehat atau closing statement sih ya. Lebih ke kita nih insya Allah yang ada di sini kan orang-orang yang berprivilege gitu ya, orang-orang yang paham gitu pendidikan, pentingnya ilmu gitu. Jadi gimana gimana biar kita tuh ke depannya terus jadi pribadi yang suka menuntut ilmu gitu. Jangan berpuas diri dengan
pemahaman yang sekarang gitu. Karena ilmu pun terus berkembang gitu. Ibaratnya kalau sekarang nih udah paham ada yang namanya saham syariah, ada yang namanya piramida keuangan. Nah, itu mungkin tahun-tahun mendatang itu akan ada ilmu baru lagi gitu. Tapi teman-teman ya bisa terus apa ya? Iya, bisa terus menjadi pribadi pembelajar gitu. Kalau untuk keuangan ini ya memang iya ya, harta ini kan amanah dari Allah ya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai kita nih lalai nggak bisa bertanggung jawab gitu nanti di akhirat ketika ditanya 4 hal tadi itu tuh, termasuk yang harta kita nih didapatkan dari cara apa dan bagaimana dihabiskannya gitu. Itu Teh Eka. Oke, ya. Harta itu adalah amanah dari Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang kita gunakan di dunia. Oke. Sangat ini ya, insightful banget nih hari ini gitu ya. Mangga, Teteh gimana nih? Makin penasaran atau makin ingin lebih tahu tentang tentang apa mengelola keuangan gitu ya? Mangga nanti belajar lagi, makin banyak belajar lagi dari banyak platform yang ada gitu ya tentang keuangan. Oke, makasih Teh. Tutup saja materi dan kita lanjutkan dengan sesi foto ya. Mangga Teteh untuk membuka kameranya. Ayo tuh mau foto. Kata Gozi mau ikut foto. Oke, kita tunggu 10-15 Gimana? detik. Ya, untuk sedikit pengumuman juga gitu ya. Jadi agenda sharing alumni ini rutin diadakan ya. Jadi mungkin nanti di form kehadiran juga mungkin Teteh bisa memasukkan apa nih tema apa yang selanjutnya mau didiskusikan gitu ya. Apakah tentang keuangan lagi yang sesi lanjutannya gitu, tentang investasi misalnya tadi ya. Boleh nanti kita akan kemas gitu ya, dan mungkin akan bisa jadi ya Teh Sekar nanti kita undang lagi gitu. Oke, mungkin di slide kedua sedang ini ya, sedang berhalangan untuk membuka kamera. Mangga Teh Movie ya untuk. Oke, baik. Ini ada 2 slide ya. Ditahan dulu sebentar. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua. Oke, sudah. Oke, terima kasih Teteh untuk tetap stay on cam juga nggak apa-apa gitu. Dan terima kasih untuk Teh Sekar hari ini, Masya Allah materinya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau barangkali ada agenda lanjut, boleh untuk meninggalkan Zoom, tapi untuk stay juga tidak apa-apa. Pamit dulu ya semuanya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu buat hadir. Mohon maaf atas salah-salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Semoga bisa belajar kapan lagi. Amin ya. Oke. Tadi ya Teteh, apa namanya, dinantikan lagi info selanjutnya untuk sharing alumni di waktu yang akan datang. Terima kasih untuk Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.